Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi Puskesmas Sukomoro Nganjuk. Selain itu, Marsikal Hadi juga melakukan pengecekan terhadap penanganan COVID-19. Kunjungan itu untuk mengecek penerapan aplikasi Silacak. Setibanya di Puskesmas Sukomoro, Panglima TNI yang tampak didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kabaharkam Komjen Arif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Niko Avinta disambut oleh Danrem 081 DSC Kolonel Infanteri Waris Hari Nugroho beserta Forkompimda Nganjuk. Di sana pengecekan penerapan aplikasi Silacak dilakukan terhadap Kepala Puskesmas, Babinsa, dan Babin Kantipmas Tracer. Aplikasi Silacak digunakan untuk memudahkan penanganan COVID-19 oleh petugas tracer. Setelah melihat kemampuan dalam pengoperasian aplikasi Silacak yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Babinsa, dan Babin Kantipmas, Marsikal Hadi nampak memberikan apresiasinya sudah bagus menggunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam penanganan COVID-19 di lapangan. Panglima TNI juga berpesan agar sebagai aparatur kewilayahan seperti Babinsa atau Babin Kantipmas harus peka terhadap IT dan dapat mengoperasionalkannya. Tak beda dengan di Puskesmas Sukomoro, pihaknya juga memberikan apresiasinya terhadap kemampuan Kepala Puskesmas, Babinsa, dan Babin Kantipmas dalam menjalankan aplikasi Silacak. Ditemukan dia positif, maka dilaksanakan isolasi terpusat, ya. Itu kenapa mungkin Pak Babinsa pernah dengar dari Ibu Kepala Puskesmas waktu rapat pasti tanya kan, Bu Kepala Puskesmas, kenapa sih kok yang tracing kontak erat cuma 5 hari? Itu ditanyakan nggak? Apa jawabannya Kepala Puskesmas? Katanya Pak ya, iya pasti itu jawabannya tepat itu ya, ya jadi 5 hari. Oleh sebab itu, ketika terjadi konfirmasi segera laksanakan kontak erat. Kalau tidak, nanti dia sudah mulai jalan inkubasi. Tidak 5 hari lagi, kadang-kadang kita tes 2 hari sudah kelihatan. Ya, karena 3 hari yang lalu itu kita nggak tes, padahal itu sudah mulai hari inkubasinya varian Delta. Ditemui secara terpisah, PLT Bupati Marhen mengungkapkan ketersediaan bed occupancy rate di seluruh wilayah jajarannya sudah mulai menurun. Dari data yang dihimpun saat ini, ketersediaannya di angka 71%. Hal itu dipengaruhi semakin tingginya angka kesembuhan. Sedangkan dalam percepatan penanganan COVID-19 dan untuk segera mewujudkan herd immunity, dia juga mengatakan jika jajarannya saat ini terus aktif melakukan serbuan vaksinasi maupun vaksinasi harian di Kabupaten Nganjuk, terutama mobil vaksinasi per hari harus mendapat 500 dosis yang tervaksin. Untuk mencapainya hingga hari ini sudah sekitar 23% dari jumlah target atau masyarakat yang berhak menerima vaksin. Terima tamu dari Panglima TNI, terus kemudian Kepala Barkam, Letnan Jenderal Arif, kebetulan asli Nganjuk, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Gubernur dan jajarannya. Dalam rangka apa? Melihat kesiapan penanganan COVID. Yang kedua, untuk melihat cara tracing sesuai dengan aplikasi. Sesuai dengan aplikasi. Yang belum vaksin, Pak Suwarno. Tadi sudah diterangkan oleh dari Bidan, terus kemudian dari Babin Kantipmas dan Babinsa. Alhamdulillah beliau puas penjelasan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, hari ini persiapan berikutnya kerjasama antara Pemda, TNI Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dari DPRD. Ini bentuk nyawiji, guyub rukun, sae jaya abadi. Semua Forkompimda kompak, bahu-membahu dalam rangka menyukseskan acara vaksinasi dan tamu dari Panglima maupun dari Baharkam. Bupati Marhen optimis dan kerja keras yang terus dilakukan didukung tingginya kesadaran masyarakat. Penanganan pandemi COVID-19 khususnya di jajarannya akan semakin baik. Dalam adanya Silacak diharapkan akan menekan jumlah pertumbuhan angka warga yang terpapar COVID-19.
Dalam selain menerima kehadiran Panglima TNI dan Kabaharkam, Bupati Nganjuk juga melakukan serbuan vaksinasi dan memberikan bansos kepada warga yang sedang melaksanakan vaksinasi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.